ketemu lagi di channel Tia Sananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10, yaitu soal-soal terkait gerak harmonik sederhana. Bagi yang belum subscribe channel Tia Sananda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tia Sananda berikutnya. Soal nomor 1, jika sebuah gerak harmonik memiliki persamaan gerak Y sama dengan 0,5 sin 5 pi T dengan Y dalam meter dan T dalam sekon, kita langsung tulis ya. Diketahui persamaan Y sama dengan 0,5 sin 5 pi T. Tentukan, berarti ditanya amplitudo, berarti A besar. Kemudian yang ke B frekuensi, yang nomor C periode, nomor D V saat T sama dengan 1 sekon, kita tulis dengan V1. Kemudian kecepatan maksimum berarti V max. Kemudian nomor F nya percepatan saat T sama dengan 1 sekon, berarti kita tulis A1. Kemudian nomor G percepatan maksimum itu adalah A max. Untuk menjawab soal ini kita harus hafal dulu dengan persamaan umum dari gerak harmonik sederhana. Y sama dengan A sin omega T. Wajib sekali kalian hafalkan. Dari menghafalkan persamaan umum itu kita akan mengetahui nilai A dan nilai omega dari persamaan. Kita lihat A sin omega T 0,5 sin 5 pi T. Berarti dari sini kita akan mengetahui bahwa nilai A itu adalah 0,5. Kemudian nilai omega adalah 5 pi. Sehingga bisa kita tulis di sini berarti A sama dengan 0,5 karena satuannya meter, berarti ini adalah meter. Kemudian omega sama dengan 5 pi rad per sekon. Kalau sudah mengetahui itu, kita sudah langsung bisa menjawab. Yang nomor A ini sudah langsung di sini kita tulis 0,5 meter. Untuk menjawab soal nomor B, kita mendapatkan nilai frekuensi itu dari persamaan omega. Kalian mungkin masih ingat bahwa omega adalah 2 pi kali F, sehingga F-nya itu adalah omega per 2 pi. Ini wajib kalian ingat. Sehingga F sama dengan omeganya itu adalah 5 pi per 2 pi. Sama-sama ada pi, jadi kita bisa mudahkan pi-nya. 5 dibagi 2, ini berarti 2,5 satuannya Hz. Untuk yang nomor C, periode. Kalau sudah dapat frekuensi, berarti periode bisa dicari dengan seper F langsung. Seper 2,5. Berarti T sama dengan 0,4 sekon. D, V saat 1 sekon. Ingatlah rumus V. V itu adalah turunan dari Y. Sehingga kita mendapatkan rumus A omega cos omega T. Berarti V sama dengan A-nya itu adalah 0,5 kali omeganya itu adalah 5 pi cos 5 pi T. V sama dengan, berarti ini 0,5 kali 5, 2,5 pi cos 5 dikali pi, langsung kita ganti dengan 180 karena ini berupa sin cos tangan ya, sudut ya. Dikali T-nya sekarang diketahui di soal itu adalah 1 sekon. V sama dengan 2,5 pi cos, ini dikalikan itu adalah 900. Sehingga V sama dengan 2,5 pi cos 900 itu adalah min 1. Sehingga mendapatkan V sama dengan min 2,5 pi meter per sekon. Kalau kalian mau ganti nilai P ini, kalian bisa ganti dengan 22/7 atau 3,14. Jangan diganti dengan 180 karena dia tidak berupa sudut. Oke, nomor E, mencari V max. Rumus V tadi adalah omega cos omega T. Yang disebut dengan V maksimum adalah A kali omega. Itu adalah nilai V maksimum. Sehingga V max itu langsung kita cari dengan rumus A kali omega. A-nya tadi adalah 0,5, omeganya adalah 5 pi. Berarti nilai V maksimum itu adalah 2,5 pi meter per sekon. Oke, kita jawab nomor F di sini ya. Ditanya A saat 1 sekon. Rumus A adalah min A kali omega kuadrat sin omega T. A sama dengan min A nya 0,5, omeganya 5 pi
kuadrat. Sin 5pi dikali T-nya itu adalah 1. A sama dengan min 0,5 kali 5pi kuadrat itu adalah 25pi kuadrat. 5 kuadrat itu 25, pi kuadrat ya pi kuadrat. Sin 5 dikali 180 derajat. A sama dengan, ini 25 dibagi setengah itu adalah min 12,5 pi kuadrat sin 900. Berarti A sama dengan min 12,5 pi kuadrat dikali sin 900 itu adalah 0. Sehingga Anda mendapatkan nilai A sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Terakhir nomor G. Yang ditanya adalah A maksimum. Kita lihat persamaan A. A itu adalah rumusnya min A omega kuadrat sin omega T. Yang disebut dengan A maksimum itu adalah nilai min A kali omega kuadrat. Sehingga nomor G langsung bisa kita jawab. A maksimum sama dengan min A kali omega kuadrat. A max sama dengan min 0,5 dikali 5 pi kuadrat. A max sama dengan min 0,5 dikali 5 kuadrat 25 pi kuadrat. Sehingga A max sama dengan min 12,5 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Pi-nya ingat sekali lagi diganti dengan 3,14 atau 22/7. Contoh soal nomor 2. Sebuah benda melakukan gerak harmonik sederhana dengan frekuensi 4 Hz dan amplitudo 5 cm. Kita langsung tulis. Diketahui frekuensi berarti F sama dengan 4 Hz, amplitudo berarti A 5 cm. Kecepatan benda saat berada pada simpangan 3 cm, berarti simpangannya itu diketahui 3 cm. Kita tulis Y sama dengan 3 cm. Yang ditanya di sini adalah kecepatan benda, berarti V. Rumus mana yang kita gunakan? V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, dari mana rumus ini berasal? Rumus ini juga sebenarnya adalah penurunan rumus dari rumus V sama dengan A omega cos omega T. Kenapa bisa Ibu bilang itu adalah penurunan? Ayo kita turunkan di sini. Omega boleh kita taruh di depan, kemudian bisa kita tulis A cos omega T. Bisa ditulis begitu kan? Sehingga sama dengan omega dikali A cos omega T dibuat sekarang dalam bentuk akar. Tetapi karena dibuat dalam bentuk akar agar sama nilainya dengan A cos omega T, maka ini dikuadratik. A kuadrat cos kuadrat omega T. Jadi akar A kuadrat cos kuadrat omega T itu sama nilainya dengan A cos omega T. Kenapa? Karena untuk menghilangkan akar maka persamaan harus dikuadratkan. Ini hanya bentuk lain. Bisa dipahami ya? Sehingga dari sini omega dikali akar A kuadrat dikali cos kuadrat omega T secara matematika itu bisa ditulis 1 min sin kuadrat omega T. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam berarti omega kali akar A kuadrat dikali 1 itu adalah A kuadrat min A kuadrat dikali sin kuadrat omega T itu adalah A kuadrat sin kuadrat omega T. Sehingga sama dengan omega kali akar A kuadrat min A sin omega T itu adalah persamaan Y. Karena di sini ada kuadrat, A kuadrat sin kuadrat omega T, berarti ini adalah persamaan Y kuadrat. Dari sinilah rumus ini berasal. Jadi dari penurunan ini kita mendapatkan rumus V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Oke, karena kalian sudah tahu penurunan rumusnya, jadi ini bisa kalian catat. Sehingga kita sekarang tinggal memasukkan ke persamaannya. V sama dengan omega. Omeganya itu adalah, karena yang diketahui di soal adalah F, berarti di sini kita ganti omega dengan 2πf dikali akar A kuadrat min Y kuadrat. Berarti 2pi dikali F-nya itu adalah 4 akar A
A-nya adalah 5 kuadrat, min Y-nya adalah 3 kuadrat. Sama dengan 8pi akar 25 dikurangi 9. 8pi akar 16, 8pi dikali 4. Sehingga mendapatkanlah harga V sama dengan 32 V. Karena satuannya adalah cm di sana, berarti ini cm per sekon. V bisa kamu ganti dengan 22/7 atau 3,14. Soal nomor 3. Sebuah pegas dengan konstanta pegas 4pi kuadrat Newton per meter diberi beban 160 gram, kemudian ditekan sejauh 5 cm dan digetarkan. Berarti langsung kita tulis. Diketahui konstanta pegas berarti K itu adalah 4pi kuadrat Newton per meter diberi beban 160 gram, berarti M 160 gram kita jadikan kilogram, berarti ini adalah 0,16 kilogram. Kemudian ditekan sejauh 5 cm, berarti ditekan sejauh, berarti itu adalah simpangan terjauhnya. Simpangan terjauh sama artinya dengan amplitudo. Berarti ini A-nya itu adalah 5 cm. Kita jadikan meter, berarti ini adalah 0,05 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah kecepatan maksimum, berarti Vmax. Jadi Vmax bisa dicari dari rumus, Ibu tulis Vm saja, A dikali omega. Nah, dari sini kita lihat A-nya ada di soal. Nah, yang belum ada di soal itu adalah omega. Kita lihat ini adalah soal berupa pegas, oke? Omega itu bisa dicari dari rumus 2πf atau dari rumus 2pi per T. Kalian boleh menggunakan yang mana saja. Berarti F dan T-nya ini yang harus kita cari dulu. Karena ini adalah berupa pegas, berarti nilai F, kalau seandainya Ibu mencari rumus omega dengan 2πf, berarti Ibu harus mencari F-nya dulu. Ingatlah ini adalah pegas, berarti rumus F-nya itu adalah 1/2pi akar K per M. Kalau kalian memilih rumus 2pi per T, berarti kalian cari T-nya dulu dengan rumus 2pi akar M per K. Terserah kalian. F sama dengan 1/2pi akar K-nya itu adalah 4pi kuadrat per M-nya itu adalah 0,16. Berarti F sama dengan 1/2pi dikali akar 4 dibagi 0,16 itu adalah 25 pi kuadrat. Berarti F sama dengan 1/2pi dikali akar 25 adalah 5, akar pi kuadrat itu adalah pi. Sehingga karena di sini ada pi, di atas ada pi, di bawah ada pi, ini bisa kita mudahkan. Sehingga F sama dengan 5/2 atau 2,5 S. Setelah dapat F berarti kita sudah mendapatkan nilai omega. Omeganya itu adalah 2πf, berarti 2pi dikali 2,5. Sehingga mendapatkan 5 pi rad per sekon. Setelah itu baru kita mendapatkan nilai V maksimum, yaitu A kali omega. A-nya di soal itu adalah 0,05, omeganya adalah 5pi, sehingga Vm sama dengan 0,25 pi meter per sekon. Dengan pi 22/7 atau 3,14. Soal nomor 4. Sebuah pegas digantungkan vertikal, kemudian ujung bawahnya diberi beban 100 gram. Beban ditarik 2,5 cm ke bawah, kemudian dilepas sehingga beban bergetar harmonik. Periode getaran sistem pegas adalah, kita tulis diketahui. Beban 100 gram, berarti diketahui massa 100 gram, kita jadikan kilogram, berarti 0,1 kilogram. Beban ditarik 2,5 cm, berarti itu adalah simpangan, bisa kita tulis dengan Y. Y 2,5 cm. Atau kadang juga ditulis dengan X. Periode getaran sistem pegas adalah, berarti yang ditanya itu adalah periodenya. Rumus periode pegas itu adalah T sama dengan 2pi akar M per K. Berarti apa yang belum ada? Yang belum ada di sini adalah M-nya sudah ada, yang belum ada ini adalah nilai K. Mungkin kalian masih ingat, sudah kita bahas di video yang lalu, F itu rumusnya adalah K dikali Y atau K dikali delta X. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan rumus K sama dengan F per Y. Adalah M dikali G per Y. Berarti K sama dengan
M-nya diketahui 0,1 dikali G-nya itu adalah 10 per Y. Y-nya 2,5 cm. Kita jadikan meter dulu ya. Berarti 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, ini kita tulis 2,5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 1/2,5 kali 10 pangkat min 2. Kalau sama dengan 1/2,5 dikali 10 pangkat min 2, kita bawa naik menjadi 10 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100. 100 dibagi 2,5 itu adalah 40 Newton per meter. Kita sudah mendapatkan nilai K, sehingga nilai T sudah bisa langsung kita cari sekarang. T sama dengan 2pi akar M per K. Berarti 2pi akar M-nya itu adalah 0,1 per K-nya itu adalah 40. 2pi akar 0,0025 sama dengan 2pi dikali akar 0,0025 itu adalah 0,05. Sehingga ini menghasilkan 0,1 pi, berarti satu hanya sekon. Ingat sekali lagi, pi bisa diganti dengan 22/7 atau 3,14. Contoh soal nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Ada bandul, kemudian yang disimpangkan, jadi panjangnya ini adalah 10 cm. Kemudian besar gaya pemulih bandul adalah, yang ditanya adalah gaya pemulih bandul. Oke, kita tulis dulu, diketahui. Diketahui massa bandul itu adalah 400 gram, berarti kita jadikan kilogram, 0,4 kilogram. Simpangannya bisa ditulis dengan X atau bisa ditulis dengan Y. Di video ibu yang terdahulu, ibu tulis dengan Y. Y-nya itu adalah 6 cm atau dijadikan meter, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Tanya adalah gaya pemulih, berarti besarnya F. Ini ibu sebelumnya ibu sudah menjelaskan rumus gaya pemulih atau F itu bisa ditulis, ibu sering tulis gaya pemulih dengan FP, itu bisa ditulis dengan min W dikali sin theta. Tanda min ini menandakan bahwa besarnya gaya pemulih itu selalu berlawanan arah dengan arah simpangan. Kalau dia disimpangkan ke kanan, berarti arah gaya pemulihnya adalah ke kiri. Jadi tanda min ini bisa hanya menandakan bahwa arah yang berlawanan. Sehingga besarnya gaya pemulih bisa ditulis dengan W sin theta. W itu adalah M dikali G. Sin theta sudah ibu jelaskan juga di video. Karena sudutnya sangat kecil, maka nilai sin theta akan sama dengan tangen theta. Jadi tetanya ada di sini. Berarti tangen theta adalah sisi depan dibagi sisi samping. Nah, yang mana yang belum ada? Sisi samping. Kita lihat di sini. Yang disebut sisi samping itu adalah bagian yang ini. Sisi samping ini adalah panjang bandul, kita tulis dengan L. Kemudian 6 cm tadi itu adalah kita tulis dengan Y, atau boleh dengan X, terserah kalian. Oke, ini adalah Y. Sehingga nilai sin theta tadi sesuai dengan ya ibu bilang sama nilainya dengan tangen theta. Tangen theta itu adalah desa, depan dibagi samping. Berarti di sini Y dibagi L. Nah, mana yang belum ada? Nilai L yang belum ada. Kita cari dulu nilai L. Karena di sini berbentuk segitiga, berarti sudah gampang sekali kita mencari nilai L dengan teorema Pythagoras. L sama dengan akar sisi miring, berarti 10 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Atau ditulis akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan akar 100 dikurangi 36, akar 64, berarti nilai L-nya itu adalah 8 cm atau dijadikan meter, 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita dapat L, berarti langsung kita bawa ke sini. Sama dengan M-nya itu adalah 0,4, G-nya itu adalah 10, Y-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2 dibagi L-nya 8 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 2 ini bisa kita mudahkan. Sehingga kita mendapatkan nilai gaya pemulih FP sama dengan 0,4 dikali 10 dikali 6 itu berarti adalah 24 dibagi 8. Sehingga ini jawabannya adalah 3 Newton. Berarti besarnya gaya pemulih adalah 3 Newton. Contoh soal nomor 6, dua buah ayunan sederhana A dan B bergerak harmonik dengan frekuensi FA dan FB.
Jika FA sama dengan 3/5 FB, panjang tali kedua ayunan sederhana tersebut akan memenuhi hubungan. Berarti yang diketahui di sini itu adalah FA sama dengan 3/5 FB. Panjang tali kedua ayunan sederhana tersebut akan memenuhi hubungan. Berarti ditanya hubungan antara panjang tali A dan B. Berarti perbandingan ya. LA berbanding LB yang ditanya. Oke. Kita ingat rumus F dulu pada bandel. F sama dengan 1/2pi akar G per L. Dari sini kita tahu bahwa frekuensi itu memiliki hubungan berbanding terbalik dengan akar L. Sehingga bisa kita tulis F1 per F2 sama dengan, karena F berbanding terbalik dengan L, maka kalau F-nya F1 yang di atas, berarti akarnya itu L-nya L2 yang di atas, karena dia berbanding terbalik per L1. Tinggal kita masukkan sekarang. Karena di sini kita pakai A per B, berarti ini FA per FB sama dengan LB per LA. Berarti FA-nya kita ganti dengan 3/5 FB per FB sama dengan akar LB per LA. Berarti ini bisa kita mudahkan. 3/5 sama dengan akar LB per LA. Untuk menghilangkan akar, maka semua ruas harus kita kuadratkan. Sehingga ini 3 kuadrat itu 9/25 sama dengan akar dikuadratin, maka akarnya akan hilang. Sehingga menjadi LB per LA. Karena yang kita cari adalah LA per LB, tinggal kita balik. Berarti LA per LB, jadi ini kita balik tempat, berarti di sini juga balik tempat, sama dengan 25/9. Atau kalau dicari berarti LA sama dengan 25/9 dikali LB. Jadi bisa ditulis seperti ini juga. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silahkan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel TS Ananda, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan TS Ananda berikutnya. Dadah!